Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak yang dipilih Tuhan untuk tetap setia mengikuti sapaan teduh di pagi hari ini. Kami harap kita semua berada dalam keadaan baik dan kami selalu berharap kita selalu menjaga hubungan baik pribadi kita kepada Tuhan dan juga kita selalu menjaga kesehatan kita di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan agar kita boleh mampu mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami benar-benar bersyukur di setiap berkat dan di setiap kasih yang kami rasakan. Sama halnya di pagi hari ini, kami boleh bangun dari tidur kami dan kami boleh menghirup udara segar dan kami boleh Tuhan berikan kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami sangat rindu bertemu denganmu melalui firman yang Tuhan akan firmankan melalui hamba-Mu di pagi hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menaungi kami, sekalipun yang kami lakukan pada saat ini adalah media melalui dari media sosial. Bapak, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memampukan kami, dan Engkau yang mengajari kami agar kami boleh melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami sudah rindu mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, firman yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-23 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakah aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ada satu yang tak pernah bisa kita ubah di dalam kehidupan ini. Ada satu yang harus kita ketahui di dalam kehidupan ini, yaitu Tuhan kita, Bapa kita, adalah Bapa yang luar biasa dahsyatnya. Adalah Bapa yang tak terselami pikirannya. Dan Bapa kita itu adalah Bapa yang dahsyat, Bapa yang hebat. Dan Dia tahu setiap detik kehidupan apa yang kita lakukan. Sehingga Bapak dan Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, tema yang sampai pada kita kami angkatkan di pagi hari ini adalah Tuhan tahu semua dan tak ada yang tersembunyi bagi Dia. Karena nats firman Tuhan yang sampai pada kita pada pagi hari ini menceritakan bagaimana kehidupan bangsa Yehuda pada saat itu yang sudah melenceng dari jalannya Tuhan. Karena pada saat ini, pada masa ini, sudah menjamurlah nabi-nabi palsu yang menceritakan suara isi hatinya, bukan isi hati Tuhan yang ia sembah. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki hubungan ataupun bisa memberikan suara hati Tuhan, sementara dia sendiri tidak memiliki hubungan baik kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Nabi Yeremia pada saat ini dia menegaskan dan dia mengingatkan kepada bangsa Yehuda pada saat itu bahwa mereka sudah berjalan tidak sesuai dengan jalur Tuhan. Dan dia juga mengingatkan para nabi-nabi palsu berhenti untuk melakukan apa yang mereka lakukan selama ini. Karena pada saat ini nabi-nabi palsu itu sangat menekankan bagaimana kenyamanan orang-orang yang ada pada saat itu. Ketika orang lain berbuat salah pun, dia tidak mengatakan bahwa itu salah. Agar apa? Agar dia mendapatkan keinginannya. Agar hati orang yang berbuat salah itu tetap merasa sukacita, sekalipun yang ia perbuat itu mendukakan hati Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sini jelas sekali ada penyimpangan, di mana di sini ditekankan bahwa Nabi tidak menceritakan kehendak Allah, tetapi Nabi itu menceritakan kehendak dirinya sendiri dan apa yang enak didengar oleh orang-orang yang mendengarkan pada saat itu. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Allah pada saat itu. Sehingga melalui Nabi Yeremia, Allah bernubuat agar mereka segera mengakhiri hal itu.
Karena seberapa cakap pun, seberapa pintar pun kita menyembunyikan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, tetapi ternyata dari nats firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, Tuhan melihat. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai pada kita, ia mengatakan bahwa Tuhan tahu semua, tak ada yang tersembunyi baginya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, Tuhan melihat. Firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini. Untuk setiap apapun yang kamu lakukan, untuk setiap apapun yang kamu kerjakan di pagi hari ini sampai nanti malam, sedetik pun Tuhan tak pernah menutup matanya untuk menyaksikan apa yang kamu lakukan. Firman Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada orang-orang yang ada pada saat itu, ketika mereka terus berseteru, terus giat dalam menyakitkan hati Tuhan, maka yang akan terjadi kepada mereka, yaitu mereka akan menjadi lawan Tuhan. Boleh kita baca nanti di ayat yang 30-32. Hanya dua pilihan. Kita mau menjadi lawannya Tuhan, atau kita mau menjadi pengikutnya Tuhan, yang melakukan kehendaknya, yang menyuarakan suara kenabian yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Demikian juga halnya dengan kita. Dalam kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, apa yang ingin kita lakukan? Apakah dari tutur kata kita, dari tingkah kita berjalan, dari tingkah kehidupan kita, kita menunjukkan bahwa kita ini sudah milik Kristus? Atau kita menunjukkan dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, kita ini belum dikuasai oleh Yesus Kristus? Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita, awas, hati-hati, jangan menyalahgunakan pemakaian nama Tuhan. Jangan kita yang memiliki pemikiran, tapi kita atasnamakan Tuhan. Tapi kita buat seolah-olah Tuhan yang berbicara. Tapi seolah-olah kita membenarkan diri kita dengan mengatasnamakan Tuhan. Firman Tuhan jelas di Matius 7 ayat 21 dikatakannya, bukan setiap orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, merekalah yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Firman Tuhan menekankan kembali kepada kita. Ibas kegeluhenta, si tep-tep wari, ibas pagi-pagi enda, diingatkan manbanta. Kita diingatkan kembali. Kita diminta untuk flashback. Bagaimana selama ini kehidupan kita? Apakah yang kita lakukan itu memang benar-benar kehendak Tuhan? Atau masih ada saja selalu tersirat dan sengaja mungkin kehendak kita yang kita tekankan, kehendak kita yang kita besarkan, dan akhirnya kita mengecilkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kami kira apa yang menjadi tema kita, Tuhan melihat dan Tuhan mengetahui segalanya. Harapan kami, kita semua tetap taat dan sesuai dengan rule-nya Tuhan, dan sesuai dengan aturannya Tuhan yang kita jalankan. Baik apapun pekerjaan kita, baik apapun yang kita lakukan. Kalau bisa, ketika kita melakukan sesuatu hal, orang lain melihat bagaimana karakter Kristus dari dalam diri kita. Jangan pernah kita mau membuat hati orang lain bahagia, sementara hati Tuhan kita tersakiti. Selamat menjadi berkat, selamat menjadi pelaku firman Tuhan, dan selamat menjadi orang yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan, bukan nabi-nabi palsu. Amin, kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah kami sampaikan kepada hamba-hamba-Mu, kepada anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Kami bersyukur
Dan kami benar-benar mengandalkan Tuhan, di mana Tuhan sudah mengingatkan kepada kami bahwa kami harus melakukan kehendak Tuhan. Kami tidak boleh terkontaminasi akan apapun yang ada di dalam kehidupan kami yang mengesampingkan Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kami, utamakan Tuhan, maka kami juga akan diutamakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk semua anak-anak Tuhan yang ikut bersaat teduh, yang menerima sapaan teduh di pagi hari ini. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat kebijaksanaan, agar dia boleh menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Secara khusus juga Tuhan, kami berdoa untuk Runggun Pondok Gede. Tuhan berkati setiap orang-orang yang ada di Runggun tersebut, termasuk pendeta, pertua diaken, dan juga pertua diaken emeritus, pengurus perpulungan jabu-jabu, pengurus kategorial, panitia-panitia yang ada, bahkan seksi-seksi dan juga guru KKR, serta jemaat-jemaat yang pada saat ini memiliki banyak pergumulan, entah itu pergumulan apapun, mau itu sakit penyakit, mau itu psikis. Biarlah Tuhan yang membantu mereka, yang memeluk mereka, yang menjamah mereka, sehingga yang sakit bisa menjadi sembuh, sehingga yang memiliki beban-beban bisa menjadi ringan di dalam kehidupannya. Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, satu hari ini juga kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berbisik di setiap apapun yang kami lakukan. Roh Kudus Tuhan yang berbisik di hati kami, agar kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dan biarlah Tuhan yang terus memonitorin kami di dalam kami menjalankan aktivitas kami. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, mejuah-juah, salam sehat, membantah kerina. Tuhan Yesus memberkati kita.